ibu dari rumah akan mengajarkan tentang sistem regulasi. Sistem regulasi atau sistem pengaturan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sistem koordinasi. Yang kedua, sistem endokrin atau hormon. Dan yang ketiga, indera. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Apa tujuan kita mempelajari sistem koordinasi? Yaitu agar kita mengenal struktur, jaringan, dan bagaimana proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang kedua, untuk mengenal organ yang berperan di dalam sistem koordinasi. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjut pada pembelajaran tentang sistem ini, diharapkan semua siswa yang ada di rumah mencermatinya, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan akan dijawab dan dikirimkan ke ibu melalui Google Classroom yang kita akan pakai pada pembelajaran Learning Home saat ini. Baik, saat ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi. Bagian pertama yang akan kita pelajari pada saat ini. Pada bagian ini yang berperan pertama di dalam sistem koordinasi adalah neuron atau sel saraf. Apakah neuron tersebut? Bagaimana strukturnya? Kita akan mempelajari. Perhatikan gambar yang ada di depan layar kaca ini adalah sebuah sel saraf atau neuron, di mana ini terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan dendrit, ini dendrit atau serabut saraf. Kemudian ada badan sel yang berwarna kuning, dan ada tali saraf panjang, ini adalah akson. Dan ujungnya ini adalah sinaps. Nah, perhatikan yang bagian pertama di dalam buku pelajaran yang kamu lagi pegang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan ketika masuk ke dalam tubuh kita melalui alat indera, atau menerima rangsangan yang disampaikan oleh sel saraf sensorik atau tanggapan yang diberikan oleh otak kita atau sumsum tulang belakang. Nah, dendrit akan berkelanjutan membentuk akson. Akson merupakan tali panjang yang akan meneruskan impuls ke sel saraf berikutnya. Pada bagian badan sel saraf ada inti sel dan ada yang disebut dengan badan Niels. Nah, itu untuk mengatur aktivitas satu bagian sel ke sel berikutnya. Kemudian satu akson atau tali akson ini akan diselubungi oleh yang namanya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini terdiri atas sitoplasma yang dibangun oleh sel Schwann atau sel yang memiliki inti, dan selubung mielin ini tidak menutupi semua akson, namun ada bagian yang tidak tertutupi. Nah, itu namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini, dengan adanya nodus Ranvier ini dapat menyebabkan kecepatan impuls lebih cepat dari sebelumnya, atau terjadi loncatan impuls. Nah, pada ujung akson di situ terdapat yang namanya sinapsis. Kita perhatikan akson terminal, di ujungnya ada seperti bongkol, sinapsis. Nah, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang akan menghantarkan impuls ke bagian saraf berikutnya. Nah, itulah sekilas tentang satu sel saraf. Nah, untuk diketahui bahwa jenis neuron ini ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan neuron sensorik, yaitu
neuron yang berperan di dalam menerima impuls dari indera dan dibawa ke bagian sumsum tulang belakang dan dilanjutkan ke otak. Selanjutnya ada yang disebut dengan interneuron atau konektor atau neuron penghubung. Ini merupakan bagian yang memiliki tali saraf pendek dan lebih banyak dendritnya. Mengapa? Karena ini merupakan interneuron atau neuron penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Dan yang ketiga, neuron motorik. Neuron motorik ini adalah sel saraf yang membawa tanggapan dari impuls yang telah diterima, baik itu dari otak maupun sumsum tulang belakang, yang akan nanti berujung pada bagian yang berperan memberikan tanggapan atau efektor. Contohnya otot kita yang memberikan tanggapan pada impuls yang telah diterima dan diproses di dalam tubuh kita. Nah, demikian tentang neuron. Selanjutnya, bagaimana cara kerja antar neuron di dalam proses penghantaran impuls maupun penghantaran respon dari impuls yang telah sampai pada pusat saraf? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan menjelaskan tentang sinaps atau sinapsis. Sinaps adalah sambungan antar neuron yang terdapat pada ujung akson atau titik temu antara terminal akson dengan neuron lain. Sinaps dibentuk oleh terminal akson yang membengkak, sering disebut bongkol. Perhatikan struktur sinaps pada gambar yang ada di hadapanmu. Pada bagian ujung akson ada bongkol, itulah sinaps, dan ada yang disebut dengan presinapsis. Ada bagian yang di dalamnya terdapat vesikul, ada ion kalsium dan natrium. Selanjutnya ada yang disebut dengan postsinapsis. Proses kerja sinaps melibatkan neurotransmitter dan ion. Berdasarkan tempatnya, sinaps dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, sinaps aksosomatik yang terdapat antar akson dari badan sel dari neuron dengan badan sel dari neuron yang lain. Yang kedua, sinaps aksodendritik, yaitu antar akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lain. Yang ketiga, sinaps aksonik, sinaps antar ujung akson dari neuron satu dengan neuron lain. Neurotransmitter mempunyai sifat-sifat berikut. Pertama, eksitasi, yaitu meningkatkan, mempercepat impuls. Contohnya asetilkolin dan norepinefrin. Dan yang kedua, inhibisi, yaitu menghambat impuls. Contohnya gamma aminobutyric acid pada jaringan otak dan glisin pada medula spinalis. Selanjutnya, bagaimana cara kerja impuls? Perhatikan video berikut ini. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana impuls dapat melewati celah sinapsis. Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Contohnya adalah asetilkolin. Neurotransmitter berikatan ke bagian reseptor saluran ion di dalam membran pasca sinapsis, sehingga membuka saluran tersebut. Dalam sinapsis,
Ion Na+ maupun K+ dapat berdifusi melalui saluran tersebut. Setelah neurotransmitter diterima oleh postsinapsis, impuls akan mengalir ke neuron tersebut. Neurotransmitter dilepaskan dari reseptor dan saluran tersebut menutup. Neurotransmitter kemudian akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin esterase. Kemudian masuk kembali ke dalam vesikel sinapsis. Demikian tadi proses penghantaran impuls melalui celah sinapsis. Demikianlah cara kerja sinaps ketika menyampaikan impuls pada neuron berikutnya. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana mekanisme penghantaran impuls ketika reseptor atau indera menerima stimulus atau rangsangan dan neuron membawa impuls tersebut ke pusat saraf, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Perhatikan mekanismenya melalui video mekanisme penghantaran impuls berikut ini. Bagaimana rasa sakit yang kita rasakan saat tangan kita terkena benda panas? Apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat. Neuron motorik kemudian mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar,
Bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perempatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perempatan saltatorik. Artinya, berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermelin, impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi melin dengan kecepatan 120 meter per detik. Ketika potensial aksi sampai pada akson terminal, impuls listrik beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinapsis. Ruang antara neuron presinaptik dan sel postsinaptik disebut dengan celah sinaps. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vesikula. Saat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinaps. Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Demikianlah pembelajaran biologi hari ini sebagai respon dari kegiatan belajar tentang sistem regulasi, subpokok bahasan sistem koordinasi, bagian neuron, sinapsis dan mekanisme penghantaran impuls. Jawablah 3 pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan bagian-bagian yang menyusun satu neuron dengan fungsinya masing-masing. 2. Jelaskan cara kerja sinapsis dalam proses penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. 3. Jelaskan 3 tahap penghantaran impuls. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu harapkan dikirim jawabannya melalui Google Classroom dan batas waktu hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 23.59. Selamat pagi, Tuhan berkati. Salam sehat untuk kita semua.